warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman jurusan Administrasi Publik angkatan 2017 ingin mempersembahkan video presentasi dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Di sini kami ingin membahas 3 pokok materi. Yang pertama, pengertian visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, apa itu keunggulan kompetitif dan bagaimana cara mengukurnya. Dan yang ketiga, arti penting keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi. Mau tahu kelanjutannya? Yuk kita simak bareng-bareng. Ada definisi visi. Definisi visi dibagi menjadi 3. Yang pertama, suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Terus yang kedua, itu ada suatu pernyataan komitmen bersama antara pimpinan puncak dan semua tingkat dari organisasi yang akan menerapkan rencana-rencana strategik untuk mencapai visi dari organisasi. Yang ketiga ada suatu gambaran dari nilai-nilai setiap orang dalam organisasi untuk menjadi bagian dari organisasi. Menurut para ahli, yang pertama J.B. Whittaker. Menurut J.B. Whittaker, dalam bukunya yang berjudul Strategy, Planning and Management, visi didefinisikan sebagai gambaran masa depan yang akan dipilih dan yang akan diwujudkan pada suatu saat yang ditentukan. Menurut Kotler, visi ialah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita masa depan. Menurut Dr. Susanto, menurut beliau dalam bukunya Visi dan Misi, visi adalah sebuah gambaran mengenai tujuan dan cita-cita di masa depan yang harus dimiliki oleh organisasi sebelum disusun rencana bagaimana mencapainya. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tujuan dan cita-cita organisasi yang tertuang di dalam visi, maka kita harus mengetahui bagaimana cara organisasi tersebut mencapai visinya. Serangkaian cara yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visinya disebut dengan misi. Lalu, jadi secara umum, misi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan singkat dan menyeluruh tentang manfaat dari suatu organisasi tersebut. Kedua, suatu alat yang dinilai dalam mengarahkan, merencanakan, serta menerapkan usaha-usaha organisasi. Ketiga, penggambaran dari identitas suatu organisasi secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah alasan rasional suatu keberadaan organisasi. Menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Peter Drucker, misi dapat diartikan sebagai alasan yang mendasari eksistensi suatu organisasi. Sedangkan menurut Dr. A.B. Susanto, misi adalah bagaimana cara organisasi tersebut untuk menghadirkan impiannya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Berikutnya ada tujuan. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan. Menurut HR
Regang Naja, tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang, dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu konsep yang terkenal untuk merumuskan tujuan secara efektif adalah konsep SMART, di mana S itu sendiri spesifik, M measurable yaitu terukur, A achievable dapat dicapai, R realistic, T family. Konsep ini pertama kali digunakan oleh George T. Doran pada tahun 1981. Penjabaran konsep ini yaitu 1. Spesifik. Tujuan yang ditetapkan harus jelas dan spesifik. Jelas akan membantu untuk menguraikan apa yang dilakukan, sedangkan spesifik akan membuat segala upaya organisasi fokus pada target yang akan dicapai. 2. Measurable. Apa yang ingin dicapai suatu organisasi haruslah bisa diukur. Misalnya seberapa kuat, seberapa sering, seberapa banyak, atau seberapa dalam. 3. Achievable. Tujuan yang organisasi terapkan haruslah bisa dicapai. Dengan begitu, organisasi akan berkomitmen untuk mencapai dengan sungguh-sungguh. 4. Realistik. Realistik atau masuk akal adalah hal lain yang harus dipenuhi oleh tujuan yang ingin dicapai. Jangan membuat tujuan terlalu sulit sehingga tidak mungkin dicapai, atau tujuan yang tidak sejalan dengan dasar organisasi itu sendiri. Yang terakhir itu ada family. Organisasi harus bisa menetapkan kapan tujuan tersebut harus dicapai. Apakah minggu depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi. Dengan adanya batas waktu, organisasi akan terpacu untuk segala memulai tindakan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing. Michael E. Porter mendefinisikan keunggulan kompetitif atau keunggulan bersaing sebagai jantung kinerja perusahaan dalam menghadapi pasar bersaing. Berbeda dengan Michael E. Porter, Friedrich mendefinisikan keunggulan bersaing atau keunggulan kompetitif sebagai apapun yang dilakukan perusahaan lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan saingannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah perusahaan melakukan hal-hal yang lebih baik atau yang diinginkan oleh perusahaan saingannya, maka itu bisa merepresentasikan apa yang disebut dengan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, Michael E. Porter melaporkan 5 kekuatan strategi bisnis yang sangat menjadi penentu dan menjadi daya tarik pasar. Pertama, ada ancaman pendatang baru. Dalam sebuah industri, tentu kesuksesan sebuah perusahaan akan memicu timbulnya perusahaan lain yang notabene ikut-ikutan atau yang beradu peruntungan. Kondisi ini akan bisa menjadi sebuah ancaman jika dari awal tidak dilakukan persiapan. Salah satu cara mengatasi hal ini adalah dengan terus meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki industri Anda. Inovasi produk dan harga bukan menjadi satu-satunya cara, namun harus ada yang lebih kreatif lagi. Misalnya dengan pemberian diskon atau bonus menarik kepada member, sehingga hal ini akan mengunci konsumen jika pindah ke lain hati. Yang kedua adalah kekuatan tawar-menawar. Akan menjadi sebuah ancaman bagi Anda jika mengambil konsekuensi untuk mendapatkan supplier barang yang sama dengan pesaing. Apalagi jika sampai pihak pesaing mendapatkan harga yang lebih murah ketimbang Anda. Oleh karena itu, jalin hubungan yang baik dengan supplier agar integritas antara Anda dan supplier dapat terjaga dengan baik. Hubungan yang baik ini tentu akan sangat berdampak positif bagi bisnis Anda. Yang ketiga, ada ancaman produk pengganti atau substitusi. Barang substitusi meskipun memiliki bentuk yang berbeda,
Namun jika memiliki fungsional yang sama dan harganya lebih murah, tentu tidak menutup kemungkinan konsumen akan lebih memilih barang tersebut. Berbeda halnya jika barang yang Anda produksi memiliki competitive advantage, maka nilai tambah dari barang tersebut akan meningkatkan dan memiliki daya tawar lebih tinggi. Nilai tambah dari keunggulan lain produk Anda ini akan dapat membuat pelanggan menjadi puas dan enggan memilih produk lainnya. Lalu yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar pembeli, bargaining power of buyer. Dalam hal ini, Anda harus benar-benar memperhatikan strategi marketing yang digunakan. Metode marketing harus benar-benar efektif untuk membuat konsumen memilih hanya kepada produk Anda. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan membina hubungan baik dengan konsumen, melakukan edukasi terhadap produk, hingga konsumen jelas dan tentu membuat konsumen meletakkan kepercayaannya kepada kita. Jangan memberi jarak dengan konsumen. Semakin Anda dekat, maka merek juga akan semakin nyaman. Tentunya hal ini akan berdampak positif bagi usaha. Lalu yang terakhir, ada persaingan kompetitif di antara anggota industri. Sebagai sebuah perusahaan besar, tentunya tidak menutup kemungkinan akan adanya pesaing dari perusahaan yang bergerak di sektor yang serius. Keunggulan kompetitif bukan hanya terbatas pada perbedaan brand, inovasi, dan cara pemasaran, tetapi dari segi nilai dan kemanfaatan harus lebih dapat dirasakan pelanggan. Terlebih lagi, hal ini akan membuat bisnis Anda semakin matang dan kuat. Nah, selanjutnya, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif. Yang pertama itu ada keunikan, artinya perusahaan atau organisasi ini memiliki keunikan atau ciri khas yang tidak dimiliki oleh perusahaan atau organisasi lain. Yang kedua, jarang dijumpai, artinya produk atau perusahaan tersebut memproduksi produk secara terbatas atau hanya ada pada momen-momen tertentu, sehingga dengan produk yang terbatas menjadikan permintaan pasar yang tinggi. Selanjutnya yang ketiga itu tidak mudah ditiru, artinya dengan tidak mudah ditiru produk tersebut tidak semua perusahaan mampu memproduksi produk tersebut, maka itu menjadi keunggulan dari perusahaan yang memproduksi produk tersebut. Selanjutnya tidak mudah diganti, artinya barang tersebut tidak bersifat substitusi, tidak ada produk yang dapat menggantikan baik secara fungsi maupun komposisi atas produk tersebut. Selanjutnya harga bersaing, artinya di sini perusahaan bersaing dengan memasang harga yang tidak jauh beda dengan produk saingannya. Namun di sisi lain harus mempertimbangkan laba dan daya beli masyarakat. Manajemen keunggulan kompetitif merupakan suatu strategi bekerja untuk tidak hanya memposisikan perusahaannya, tetapi juga membuat perusahaan itu menonjol di pasar. Terus memahami keunggulan kompetitif suatu perusahaan merupakan kunci untuk memposisikan perusahaan tersebut di pasar. Suatu perusahaan harus membuat rencana sebagai garis besar kemajuan suatu organisasi tersebut di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ketika sebuah perusahaan melakukan sesuatu hal yang tidak bisa dilakukan oleh perusahaan lain, maka hal tersebut bisa dijadikan gambaran keunggulan kompetitif yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Terus persaingan dapat menentukan sukses atau tidaknya suatu organisasi dalam suatu perusahaan mencapai kesuksesan. Suatu organisasi akan bekerja sama dalam menentukan strategi yang akan digunakan untuk menjadi yang terbaik. Keunggulan kompetitif di sini sangat dibutuhkan untuk sebagai upaya peningkatan daya saing suatu organisasi dengan organisasi lainnya, karena pada dasarnya keunggulan kompetitif
kompetitif merupakan kumpulan strategi untuk menentukan keunggulan suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Oleh karena itu, secara sederhana, keunggulan kompetitif menunjukkan perbedaan dan keunikan suatu organisasi tersebut. Jadi, dari beberapa materi yang telah kita paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa untuk merealisasikan suatu perencanaan yang baik, perlu adanya dukungan dari aspek pelaksanaan, pengawasan, struktur organisasi, sistem informasi dan komunikasi, motivasi, iklim kerja, sistem pengujian, dan budaya organisasi. Selama perencanaan strategik biasanya bersifat jadwal dan mekanis, sifatnya rutin dan sering berpegang pada asumsi yang tidak realistis, sehingga menyebabkan tidak termonitornya pelaksanaan dan pengandalian dari rencana-rencana tersebut. Dengan penerapan strategi yang baik dalam perencanaan, pengorganisasian, serta mengendalikan membantu sebuah organisasi mencapai hasil yang berimbang sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan. Penggunaan manajemen investasi membantu melakukan suara bertani dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara strategis dan konsisten. Wow.